Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tekibdi. Ya teman-teman, kali ini saya akan menanggapi sebuah komentar dan sekaligus mungkin melengkapi video saya ini dengan fakta original yang terjadi dan bagaimana mencerdaskan orang-orang ini atau mencerdaskan teman-teman yang sedang menyimak ya, karena ini penting dan jangan sampai menjadikan Islam itu tameng dari kebodohan. Dan itu menjadikan umat ini akan tergerus keilmuannya karena kebodohan-kebodohan itu. Nah, teman-teman, ada sebuah komentar yang cukup kemarin saya bacakan dan agak panjang ya. Bo ya tabayun, kalau nggak ketemu owner warung steak minimal datang sholat jamaah di Masjid Nurul Asri. Kalau lo sholat biasa Mas Jody sholat di situ, atau tanya orang-orang di sekeliling masjid atau jamaah biar situ paham. Nah gini teman-teman, kita ngomongin hukum ya, kita ngomongin hukum dari jalur keilmuan dan jalur legalitas, dan terutama ini kita bicara hukum positif. Nah, hukum positif sekali lagi itu ya ada muatan-muatan hukum Islamnya. Nah teman-teman, ini terkait perkembangan hukum yang saya bicarakan ya, terkait kenapa saya ada kaitannya dengan warustik itu terkait perkembangan hukum. Nah, alangkah baiknya saya lengkapi video ini dengan video dari Pak Jaini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa simak di Toiba TV ya. Yuk kita lihat dulu videonya teman-teman. Check it out. Untuk upaya hukum belum ada Pak. Nah, upaya hukum belum ada, cuman kami juga bersiap-siap kalau mereka nanti melakukan upaya hukum kan gitu. Kemudian saya hari Senin kemarin ya, kemarin itu sudah mengajukan permohonan salinan resmi Pak, ya, salinan resmi. Terus kemudian Senin diajukan, hari Rabu kemarin pagi-pagi sudah mendapat WA dari Pengadilan Negeri Bogor bahwa putusan sudah jadi Pak, bisa diambil gitu. Kebetulan karena saya ada sidang di tempat lain, saya informasikan ke sini bahwa akan saya ambil hari Kamis karena saya hari Rabu itu ada sidang di tempat lain. Baik Pak, dia bilang. Oh gitu ya. Jadi sekarang salinannya sudah di tangan Pak Jaini? Salinan sudah jadi, sudah di tangan saya salinan ya. Salinan sudah di tangan saya. Berkaitan dengan ini nanti juga secara garis besarnya Bu Ilis dan saya selaku kuasa hukum sudah menerima ya. Walaupun hanya sebagian dikabulkan gitu. Tidak masalah, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor ya, Kota Bogor, terus kemudian kepada Majelis Hakim yang memutus perkara, terus kemudian kepada PP yang selama ini mengikuti persidangan dengan baik dan cermat walaupun melelahkan juga Pak. Artinya diperiksa, perkara ini diperiksa kan saya masukkan tuh di Oktober ya, di Oktober 2023. Kemudian baru bisa diperiksa perkaranya itu Februari 2024 gitu. Memang cukup melelahkan juga, tapi alhamdulillah hasilnya bagus begitu Pak. Selama ini yang mengikuti persidangan itu hanya Pak Yuda dan Yusuf Mansur. Ya betul. Yang lain kan nggak ikut Pak. Ya. Dengan begitu yang paling mungkin mengajukan banding siapa Pak? Kira-kira Pak? Ya, jadi yang mengikuti persidangan ini adalah Yusuf Mansur melalui kuasa hukumnya sebagai tergugat 2. Kemudian Dwi Yuda Andi itu sebagai tergugat 4, itu melalui kuasa hukumnya juga begitu ya. Kemungkinan besar yang mengajukan banding ini adalah Yusuf Mansur dan Dwi Yuda gitu ya. Kalau orang mengajukan atau pihak yang mengajukan banding itu kalau dia punya bukti baru atau gimana Pak? Tidak, jadi untuk pengadilan tinggi kemudian kasasi di Mahkamah Agung itu mereka tidak harus punya bukti baru. Mereka hanya biasanya mengatakan bahwa putusan pengadilan ini salah dan lain sebagainya. Tapi harusnya punya alasan-alasan mereka. Ya, punya alasan. Kalau mereka banding itu banding itu kan artinya keberatan terhadap putusan. Kalau keberatan tentu ada alasan-alasannya kan begitu kan? Itu.
Nah, nanti kalau mengenai ada novum baru dan lain sebagainya baru diajukan di tingkat PK, Pak. Oh, di kantor. Iya. Pak Jenny, Nah, selama ini kan Yusuf Mansur kan punya bukti yang sama ketika Pak Jenny di Jakarta Selatan, gitu ya Pak. ya. Nah, kalau Anda ya Pak, Anda yang kalau punya alasan dia untuk banding, kira-kira di titik mana Pak alasan? Itu tidak bisa kita prediksi, Pak. Gitu ya, Iya, tidak bisa kita prediksi. Yang jelas alat bukti Yusuf Mansur itu hanya satu, adalah company profile ya, yang dikeluarkan dari Departemen Kehakiman ya, Menteri Kehakiman. Itu hanya company profile PT Adi Partner Perkasa. Iya. Dan itu menurut saya justru ketika mereka mengajukan itu justru mereka bunuh diri, Pak. Karena kan ketika itu diajukan berarti memang ada PT Adi Partner Perkasa, Pak. Iya. Artinya memang benar ada PT Adi Partner Perkasa. Iya. Nah, ketika mereka mengajukan itu membantah bahwa Yusuf Mansur ada di dalam itu terpatahkan dengan adanya satu keputusan nomor 313 garis miring PDT titik G garis miring 2011 garis miring PN Jakarta Selatan, ya kan? Yang di perkara itu telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2012. Di sana, di dalam putusan itu, Yusuf Mansur tidak membantah sedikit pun bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris. Itu yang menjadi landasan saya. Berarti artinya memang Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris utama, dan itu tidak anggaran dasarnya tidak dilaporkan ke Kementerian Kemenkumham begitu. Ya. 1 minggu lagi waktu untuk mereka untuk ajukan banding gitu Pak. Ya. Jika tak kunjung juga mereka ajukan banding, kalau sampai dengan 14 hari dari setelah diputus itu nanti tidak mengajukan banding, otomatis perkaranya inkrah. Iya. Berketetapan hukum ya Pak. Iya. Nah, rencana Pak Jenny untuk menggugat lagi bagaimana tuh Pak? Dengan korban baru? Ya, jadi sedang saya siapkan untuk mengajukan gugatan baru ya. Sebenarnya objeknya adalah sama, tetapi subjek hukumnya kan berbeda begitu ya. Jadi artinya orang yang menggugatnya berbeda. Itu sedang saya susun dan mudah-mudahan tidak lama lagi bisa saya daftarkan begitu. Iya. Enggak somasi dulu. Ya, tentu somasi dulu. Somasi itu sebagai syarat kalau sudah kita somasi dia tidak memenuhi kewajibannya, maka orang itu dianggap bukan prestasi. Tapi kalau belum disomasi, berarti masih prematur kita mengajukan gugatan wan prestasi begitu. Itu tahu benar tak persis begitu, Pak. Jadi tetap prosedur yang ada tetap kita jalani ya kan. Normatifnya kita lalui. Oke. Ya. Begitu Pak Jenny layangkan somasi, kita berkabar lagi di video ini biar kita sama-sama tahu. Begitu Pak Jenny ya. Ya, jadi ada agendanya berkaitan dengan Yusuf Mansur ini, ada 2 agenda. Nanti agenda gugatan baru investor JBN juga mengajukan gugatan baru, dan ada juga nanti berkaitan dengan pidana juga, Pak. Ada ya? Ya. Nanti kalau pidananya kita rencananya akan saya buat laporan di Polda Metro Jaya. Itu teman-teman videonya, teman-teman. Kenapa saya katakan bahwasanya melengkapi? Nah, di sana ada kata-kata Pak Jenny ada klien yang akan menggugat lagi gitu ya, sebagai subjek hukum yang berbeda. Artinya orang yang berbeda akan menggugat dengan objek hukum yang sama. Artinya adalah gugatannya terkait investasi batu bara yang menurut saya ini investasi bodong ya, karena emang nggak real gitu, nggak ada, cuma uangnya ya mengalir ke sana gitu ya, sehingga karena ini bentuknya surat menyurat ya, jadi bisa digugat secara perdata, dan itu legal secara hukum si PT-nya gitu ya. Jadi bisa digugat karena legalitas PT-nya itu ada. Beda lagi dengan legalitas PT yang nggak ada gitu ya. Itu nggak bisa digugat. Nah, yang menarik adalah teman-teman,
orang-orang yang membela di belakang Yusuf Mansur itu selalu berkaitan dengan dikait-kaitkan dengan agama. Nah, ini adalah suatu kebodohan yang mana menurut saya kebodohan ini cukup mendasar karena tidak memahami konsep dari tabayun itu sendiri. Nah, dalam menghadapi masalah hukum sebenarnya sebelum saya perlu menjelaskan, sebelum Pak Jaini mengajukan gugatan itu ada undangan bersama untuk bertemu di Masjid Darussalam sudah, dan keduanya mubahalah, ditantang untuk mubahalah karena Yusuf Mansur mengomentari terkait dengan investasi JBN ini, bahwasanya Yusuf Mansur nggak terlibat, intinya gitulah, dan ditantang untuk sumpah gitu ya. Di Masjid Darussalam juga Yusuf Mansur nggak datang. Nah, ketiganya sebelum mengajukan gugatan, Pak Jaini maupun Bu Ilis ini selalu mengajukan somasi. Artinya somasi itu adalah upaya baik dari seseorang yang merasa dirugikan untuk berkomunikasi secara langsung face to face, mempertanyakan bagaimana kelanjutan daripada investasinya. Itu sudah, dan itu 2 kali, bukan sekali ya. Pertama, somasi pertama, somasi kedua, dan baru mengajukan gugatan di pengadilan. Baik Pak Jaini sendiri sebagai investor dulunya dan korban, termasuk Bu Ilis. Nah, keduanya pengadilan juga telah memberikan waktu yang cukup luas ya. Artinya kalau misalkan Yusuf Mansur ini seorang presiden pun gitu, sebenarnya dia punya waktu cukup luas karena jarak antara sidang satu ke sidang lainnya itu cukup panjang, di mana hakim itu memberikan waktu untuk mediasi. Dan ini adalah upaya hukum yang dikatakan masyarakat, ayo tabayun dong. Itu lebih dari sekedar tabayun teman-teman, karena bukan sekali 2 kali, dan itu tidak dilaksanakan oleh Yusuf Mansur, artinya ditolak mediasinya. Itu sudah ya. Terus kemudian ketika diputus, orang-orang ini komentar boleh tabayun gitu, terus jangan dikaitkan dengan warustik. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui, kenapa saya mengaitkan ini dengan warustik? Karena Yusuf Mansur sendiri mengakui bahwasanya Yusuf Mansur itu memiliki ya warung steak gitu ya teman-teman. Itu utama ucapan Yusuf Mansur, tapi secara legalitas itu nggak bisa dibohongi. Kenapa saya mengaitkan itu? Karena Yusuf Mansur seringkali membawa judi ya ikut dalam program-program investasinya maupun program-program bisnisnya. Misalkan di Paytrend, di Selum dia ikut datang, terus patungan usaha dia ikut datang. Dan judi itu kenal Yusuf Mansur itu ya sudah cukup lama gitu ya teman-teman. Jadi ketika Yusuf Mansur berinvestasi di sana, itu bukan pertama kali Yusuf Mansur ketemu dengan judi, enggak. Makanya kita mengindikasikan, ini ada indikasi bahwasanya uang ini bisa jadi ke sana, dan itu harus diklarifikasi sama Yusuf Mansur. Kalau tidak, ya bagaimana kita berpikir untuk Yusuf Mansur ini bisa, katakanlah gitu, bisa omongannya benar gitu, kalau Yusuf Mansur ini memang nggak bisa mengklarifikasi. Nah, terus kemudian ada orang mengatakan bahwasanya itu kan cuma franchise. Nah, teman-teman di sini ini ada real ya, saya nggak perlu sebutkan lagi di sini karena teman-teman bisa lihat sendiri, nanti saya bacakan aja profil perusahaan PT Warung Group Indonesia. Saya langsung saja teman-teman, walaupun ini sudah diperbaharui, artinya dulunya apakah Yusuf Mansur di sini atau tidak, ya teman-teman nanti cari tahu sendiri, tanya sendiri, walaupun saya punya datanya. Nah, di sini profilnya adalah pengurus dan pemegang sahamnya. Jody Broto Susena itu direktur utama. Iya, Jody direktur utama. Siti Haryani Nur itu istrinya direktur. Iya, berarti pelaksana. Tapi yang menarik di sini teman-teman, Haja Siti Maimunah, istrinya Yusuf Mansur itu komisaris. Artinya komisaris itu adalah orang yang mengawasi perusahaan itu untuk dalam tanda kutip ya, melaksanakan kegiatan yang baik di perusahaan itu secara manajerial maupun ya kegiatan-kegiatan yang di luar manajerial. Artinya ya mungkin ada apa ya, mencari investor atau apa gitu ya, itu bisa berkaitan, itu bukan manajerial teman-teman. Nah,
Kenapa saya mengaitkan Yusuf Mansur ini dengan warung steak? Saya nggak mengaitkan dengan judi secara langsung. Katakanlah judi itu secara langsung berkaitan dengan pencarian investasi. Oke, karena itu ada bukti video-videonya. Tapi saya nggak mengaitkan judi ini sebagai orang yang ikut mencari investasi di batu bara. Enggak. Yusuf Mansur, saya mengindikasikan bahwasanya modal yang dikumpulkan Yusuf Mansur itu masuk kepada warung steak. Itu adalah indikasinya gitu ya. Bukan saya bicara judi, tapi judi itu merupakan bagian dari perusahaan-perusahaan Yusuf Mansur. Kenapa? Faktanya adalah di warung grup itu komisarisnya adalah istri Yusuf Mansur gitu, dan Yusuf Mansur pernah mengakui bahwasanya dia masuk ke warung grup itu ke warung steak itu ya pada saat di tahun 2010 itu. Jadi teman-teman perlu mengerti ya, kalau kita bicara pakai data, pakai sesuatu hal yang memang hukumnya jelas gitu, nggak ngawur gitu ya. Kalau kita ngawur, udah otomatis itu perlu dipertanyakan lagi kebenaran videonya. Jadi kalau nggak ngawur, ya kita pakai identitas yang legal, ya ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ini berkaitan dengan negara. Oke, teman-teman ya. Jadi jangan sampai Anda, saya katakan kalau bahasa Arab mungkin bahlul gitu ya, apa ya, ya saya dengan ya mungkin terlalu apa ya, saya bilang naif aja lah, saya nggak mau ngomong yang terlalu kasar gitu ya. Anda itu terlalu naif untuk menerima semua kenyataan ini gitu, walaupun saya nggak tahu itu komentarnya siapa gitu. Bisa jadi yang komentar itu ya kelompok mereka juga gitu ya. Tapi kalau masyarakat awam, saya cuma menjelaskan masyarakat awam bahwasanya siapapun, mau Anda jamaah masjid atau apa, jambuk ya jangan lihat dia ngasih sesuatunya. Kenapa? Hari gini gitu, hari gini Anda percaya dengan pencitraan, ya Anda terlalu naif gitu ya. Anda bisa lihat orang-orang yang pencitraan gitu ya, faktanya gimana gitu ya. Kalau orang baik, ya saya katakan orang baik itu banyak orang yang memberi itu tanpa diberitahukan orang lain, itu banyak sekali. Jadi tapi enggak berarti orang baik itu akan selalu baik ya teman-teman, karena manusia gitu ya. Nah, terkait dengan cara bagaimana Yusuf Mansur mengumpulkan uang itu, ya saya katakan begini ya, manusia itu kalau bicara tentang duniawi, ini urusannya ini dengan perut dan keinginan gitu ya, kebutuhan dan keinginan. Nah kalau Yusuf Mansur itu, saya pingin ini, ya Allah saya pingin ini, ya Allah saya pingin properti setara dengan ini, saya pingin ini seperti ini gitu, saya pingin boleh Manchester United menjadi Mansur United, atau misalkan Real Madrid jadi Real Mansur. Itu adalah bentuk keinginan Yusuf Mansur yang mungkin menggebu-gebu gitu, sehingga apapun caranya dia lakukan gitu. Itu fakta yang mengindikasikan bahwasanya Yusuf Mansur ini punya keinginan banyak gitu, dan itu mempengaruhi pola-pola pikirnya, bagaimana cara dia mendapatkan uang gitu teman-teman ya. Sampai sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.